Nah, baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu vektor analisis. Yang ketiga adalah vektor analisis. Nah, vektor analisis ini kita akan membahasnya langkah-langkah cara penguraian vektor tersebut jika dia membentuk sudut. Nah, jadi adik-adik kan sudah pernah belajar di kelas 10 sudut-sudut istimewa yang ada, atau sebelumnya kita udah bahas kan sudut-sudut istimewa. Nah, kalau yang udah mencatat di dalam buku catatan, nanti bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita bahas dulu jabaran vektor analisis itu. Yang pertama, misalnya ada suatu, ini kan ada sumbu X, ini ada sumbu Y, atau kita buatnya dalam ini. Yang pertama, kita contoh yang ini ya. Misalnya di sini, ini ada suatu besar, gaya vektor F yang membentuk sudut terhadap sumbu X sebesar θ. Nah, ini kalau misalnya uraiannya adalah berarti ini harus kita jabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti harus kita jabarkan kepada komponen X dan komponen Y. Komponen Y. Nah, jadi kalau kita jabarkan ini adalah di sini bagian Fx, di sini bagian Fy. Nah, ingat ya kalau bagian sini positif. Nah, ini tandanya positif, atas juga positif, yang sebelah sini negatif, yang di bawah juga negatif kan. Berarti jadinya komponen dari Fx itu adalah, nah ingat ya, yang ada sudut ini, dia adalah cos ya, cos. Yang kosong ini adalah sin. Nah, gitu cara ngingat lebih mudahnya ya. Jadi komponen Fx-nya adalah Fx sama dengan F cos theta. Oke. Sedangkan untuk Fy-nya berarti Fy sama dengan F sin theta. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat kalau misalnya dia berada di, kuadran yang lain gitu. Nah, misalnya gini. Misalnya dia di bawah sini. Oke. Nah, ini jabarannya adalah berarti ke sini ada Fx. Ini vektor F ya. Di sini ada Fy. Berarti ada Fx dan Fy. Ingat, ini positif, ini negatif ya. Berarti jadinya komponen X, komponen dari X itu adalah dan komponen Y. Komponen Y. Nah, berarti komponen X-nya adalah Fx sama dengan, ini nggak pakai sama dengan ya. Jadi Fx sama dengan F, sudutnya misalnya di sini. Nah, ingat-ingat ya. Jadi karena di sini kosong, berarti dia sin ya. F sin theta. Nah, karena dia ada di sini ada sudutnya, berarti jabaran ke Fy-nya adalah Fy sama dengan F cos theta. Oke. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk penjumlahannya, berarti jadinya resultannya itu F sama dengan Fx tambah Fy. Nah, kalau ini juga F sama dengan Fx tambah Fy. Nah, kalau kita ganti Fx-nya berarti apa? F tetap dalam arah ya, F cos theta. F cos theta ditambah F sin theta. Kalau yang di sini berarti sama F sin theta. Oh ya, ini min ya, karena Y-nya berarti min. Dikurang, nah, atau boleh ditambah dulu kita buat min F cos theta. Nah, kayak gitu. Jadi, itulah penjabaran dari, besar dari cara menganalisis atau cara menjabarkan vektor yang membentuk sudut. Nah, sedangkan nanti untuk bagian yang mencari, ini karena nggak muat ya, mencari resultannya, berarti sama dengan pelajaran sebelumnya, F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, oke. Nah, untuk lebih pahamnya mungkin kita lihat soalnya ya. Oh ya, ada satu lagi nih yang kelupaan, kalau arah lagi.
Nah, ini kan resultan. Kalau arah berarti arahnya adalah tan F sama dengan Fy per Fx. Oke? Nah, jadi ini silakan dipindahkan ke dalam catatannya ya, biar tambah paham. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Mungkin lebih gampang itu kalau kita sudah mengerjakan soal ya. Nah, baiklah adik-adik, sekarang karena kita udah bahas materinya, sekarang kita lihat contoh berbagai soal dari analisis vektor ini ya. Jadi ini adalah contoh nomor 1. Nah, katanya di sini vektor F1 adalah 14, berarti diketahui F1 sama dengan 14 Newton. Kemudian F2 sama dengan 10 Newton. Diletakkan pada diagram Cartesius seperti pada gambar. Resultan dari R sama dengan, berarti yang ditanya itu adalah resultan sama dengan F1 ditambah F2 adalah. Nah, jadinya yang pertama itu kita cari dulu. Oke. Yang pertama, kita cari dulu F1. Nah, F1 itu dia ada arah, ingat ya, pasti ada jabarannya, Fx dan Fy. Nah, jadi di sini, karena di sini ada sudut, otomatis di sini ada F1x, bagian di sini ada F1y. Nah, yang ada, berarti ini di sini negatif nanti tandanya ya. Berarti F1 Berarti ini F1-nya, jangan lupa. F1X-nya berarti minus min F1, karena ada sudut apa? Cos ya, cos 60. Nah, sedangkan untuk F2-nya, Fy-nya berarti positif kan bagian atas ini. Berarti F1 sin 60. Nah, kita ganti min F1 itu nilainya berapa? 14. Cos 60 itu adalah setengah. Berarti jadinya di sini min 7. Sedangkan untuk yang Y-nya berarti min 14, karena dia positif ya. Cos sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti jadinya dapat di sini 7 akar 3. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi F2. Nah, F2 ini juga ada sumbu X dan sumbu Y-nya ya. F2X, F2Y. Nah, F2X-nya itu, karena garisnya ini tidak membentuk sudut ya. Nah, berarti jadinya sudutnya nggak ada. Berarti artinya jadi F2 aja, karena dia nggak ada sudut ya. Karena di sini sebelah kanan, makanya dia positif juga. F2 aja nilainya berapa? Adalah 10. Sedangkan untuk Y-nya kan nggak ada ya, Y tidak ada. Berarti kan dia tidak membentuk sudut, jadi sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya itu adalah resultan, nah kita batasin ya. Karena yang ditanya itu adalah resultan, berarti R sama dengan, jadinya sigma F1, ini seharusnya sigma ini ya, Sigma Fx ditambah sigma Fy. Nah, sigma Fx-nya kita kelompokkan, berarti yang X siapa saja? Yang ini kan, ini 1 kan, berarti jadinya min 7, kemudian ditambah 10. Nah, itu punya si X. Ingat, kita belajar di vektor, X itu temannya adalah I ya, Y itu adalah temannya J. Berarti tambahin di sini I. Oke. Ditambah sigma Fy-nya, berarti yang Y aja ya, berarti yang Y yang ini. Nah, jadinya itu adalah 7 akar 3 ditambah 0. Apa teman si Y? Teman si Y adalah J. Oke. Jadinya ini adalah 3I ditambah, ini berarti 7 akar 3 J. Nah, oke, jadinya jadi resultannya itu adalah 3I ditambah 7 akar 3J. Sehingga jawabannya adalah yang C ya, 3I ditambah 7 akar 3J. Nah, jadi ini dalam yang ditanya itu dalam vektor satuan. Nanti kalau misalnya besar,
besar vektor yang ditanya lain lagi itu ya. Kita cari pakai rumus akar. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal selanjutnya ya. Nah, yang ini lagi. Ini sebenarnya konsepnya itu sama dengan soal yang pertama tadi, tapi bedanya ini dia tidak dalam bentuk I dan J, tapi sebenarnya sama aja. Kan yang ditanya itu resultan vektor tersebut pada sumbu min X dan, bukan min X ya, sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang ditanya itu adalah sigma fx-nya berapa, sigma fy-nya berapa gitu. Sama aja konsepnya ya. Apapun jenis kalimatnya tetap yang ditanya itu. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama kita cari dulu apa? Karena dia ada dua buah vektor, berarti kita cari dulu yang pertama F1. Nah, ingat F1 itu ada dua jabarannya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita cari dulu F1. Nah, F1 itu berarti ada F1X ya. Nah, ini kita gambar dulu garisnya. Berarti ini garisnya ke sini, F1X. Yang satu lagi ke sini ya. Yang satu lagi ke sini. Ini F1Y. Ingat, berarti dia sama-sama positif. Karena kanan dan atas ya. Berarti F1Y-nya adalah F1 yang ada sudut di sini. Berarti cos ya, bagian X cos 60. Berarti jadinya F1 itu, langsung aja kita jabarin ya. F1-nya adalah 40, cos 60 adalah setengah, berarti ini adalah 20. Sekarang kita cari F1Y. F1Y-nya adalah F1, ingat karena di sini kosong ya, berarti F1 sin 60 sama dengan 40, sin 60 adalah setengah akar 3, berarti jadinya 20 akar 3. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. F2. Oke. F2 dia juga membentuk sudut ya. Nah, karena di sini ada, berarti di sini ada F2Y. Nah, ini positif ya, positif. Nah, bagian di sini dia sebelah kiri, berarti F2X. Berarti ini negatif. Oke. Yang ada sudutnya di 30, berarti yang di sumbu Y-nya yang cos. Oke, ingat-ingat ya. Berarti di sumbu X-nya kosong nih, berarti sin ya, min. Berarti jadinya F2X sama dengan F2 sin 30. Nah, dia patokannya soal yang diketahui ya. Karena di sini 30, berarti di sini kosong, berarti kita pakai dia adalah sin. Yang kosong sin ya, ingat-ingat. Yang kosong itu sin. Nah, berarti jadinya F2-nya adalah 20, sin 30 adalah setengah. Kalau lupa, boleh lihat catatan tentang sudut istimewanya lagi. Berarti, oh ya, jangan lupa ya, minus. Berarti ini min. Berarti min 20 kali setengah, berarti min 10. Oke. Kemudian yang Y-nya F2Y sama dengan, karena dia positif, F2 cos 30. Berarti jadinya 20 kali setengah akar, cos 30 itu setengah akar 3 ya. Berarti ini dapatnya 10 akar 3, ya kan? Sehingga kalau kita mencari resultan sigma fx-nya saja, berarti sigma fx-nya saja, yang x aja yang kita cari ya. Jangan dicampur adukan, jadi yang bagian x aja. Berarti sigma fx-nya adalah F1X ditambah F2 2X. Kalau dia 2, nanti kalau misalnya 3 ya ditambah F3X gitu dan seterusnya. Ya. Nah, pokoknya jangan ditinggal ya. Nah, kalau masih ada fx-nya buat terus. Kemudian F1X-nya itu 20, F2X-nya itu adalah min 10, berarti 20 ditambah min 10, jadinya adalah 10 Newton. Oke. Sekarang kita cari sigma Fy. Sigma Fy itu adalah F1Y ditambah F2Y. F1Y-nya berapa? 20 akar 3 ditambah F2Y-nya berapa? 10 akar 3. Berarti jadinya dapat di sini 10 akar 3. Nah, akar 3-nya kan tetap ditulis ya. Jadi dapatnya 10 Newton dan 10 akar 3. Jadinya itu jawabannya adalah 10 dan 10 akar 3. Yaitu yang C lagi. Ini yang apa nih? Ini E ya. Ya, ini yang E.
10 dan 10 akar 3. Oke, gampang kan? Nggak ada yang sulit ya. Nah, kalau misalnya kita ngerjainnya itu dengan teliti dan sabar. Nah, sekarang kita lihat contoh ketiga. Nah, sekarang kita lihat contoh atau example yang ketiga ya. Example yang ketiga. Ini sudutnya bukan di sini ya. Ini sudutnya kita ganti. Atau kita ganti jadi 60 deh. Ini 60 ya. Nah, 60 derajat. Nah, jadinya kan yang ditanya resultan nih, ya kan? Berarti intinya harus kita jabarkan satu-satu ya. Nah, kita misalkan ini F1, ini F2, ini F3 ya. Ujung-ujungnya yang pertama kita cari dulu F1. F1 itu ada F1X, ada F1Y ya. Nah, ini jabarkan dulu, berarti bagian di sini ada F1X, kemudian bagian di sini ada F1Y. Nah, ingat kalau yang ada sudut itu dia cos ya, berarti jadinya di sini F1X-nya adalah, nah ini kan positif, ini juga positif ya. Ini negatif, ini negatif. Nah, ingat-ingat tandanya nanti ya. Jadi F1X-nya itu, jadi nanti adik-adik harus teliti mengerjakan soal vektor analisis ini, karena sebenarnya dia mudah. Cuman adik-adik harus teliti dan sabar gitu, harus melihat secara keseluruhan ya. Nah, jadi F1X-nya itu adalah F1, apa tadi kalau yang ada sudut cos ya, cos 60. Nah, di sini kan kosong nanti nih. Berarti F1-nya 14, cos 60 adalah setengah. Berarti ini dapat 7 ya. Nah, sedangkan yang bagian Y itu kan kosong. Berarti F1 yang kosong apa? Sin ya, sin 60. Sama dengan berarti 14 sin 60 setengah akar 3. Jadinya dapat 7 akar 3. Nah, sama-sama positif ya. Kemudian baru kita cari itu F2. Nggak muat di sini ya. Di samping aja deh. Nah, F2 lagi. F2-nya itu adalah F2X dan ada F2Y. Harus dibuatkan dulu X dan Y-nya ya, biar nggak ragu gitu. Nah, F2 itu kan dia hanya pada sumbu X. X negatif ya. X negatif berarti kita buatnya itu hanya F2X berarti min F2. Karena dia sejajar di garis X, kecuali dia membentuk sudut ya. Berarti F2X-nya adalah min 2. Nah, sekarang Y-nya ada nggak? Kan dia sejajarnya di sumbu X, berarti Y-nya 0 gitu. Oke, paham ya? Nah, kemudian F3 lagi. F3-nya berarti ada F3X, ada F3Y. Nah, F3X-nya itu nggak ada. Kenapa? Karena dia sejajarnya di sumbu Y ya, Y negatif. Berarti F3X-nya 0, dan F3Y-nya adalah min 2 akar 3. Nah, baru kita cari resultannya ya, sigma Fx lagi. Sigma Fx itu berarti yang X aja yang kita masukin, jangan dicampur X dengan Y, nanti dia berantem ya. Nah, jadi kita masukkan aja yang X. Jadi ibaratnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki ya, jangan digabung, nggak boleh dicampur aduk gitu. Nah, jadi Fx-nya adalah F1X ditambah F2X ditambah F3X. Jangan sampai F2 aja itu tinggal F3-nya kan, nggak boleh gitu ya. Nah, harus dimasukkan semua. F1X-nya berapa? Kita lihat di sini F1X-nya adalah 7 ya. Berarti 7 ditambah F2X-nya berapa? Min 2. Berarti ditambah min 2. F3X-nya berapa? 0. Ya udah, masukin 0. Berarti jadinya di sini hasilnya adalah 5. Kemudian kita cari resultan sigma Fy. Nah, berarti Fy aja yang dimasukin, jangan dimasukin pula X ya. Berarti F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Berarti F1Y-nya berapa? F1Y-nya 7 akar 3, ya kan? 7 akar 3. Kemudian F2Y-nya berapa? 0, masukin 0. F3Y-nya berapa? Min 2 akar 3, min 2 akar 3. Ya udah, berarti jadinya 5 akar 3. Dah. Nah, baru kita cari resultan keseluruhannya. Berarti gimana? R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadinya Fx itu adalah 5 kuadrat ditambah 5 akar 3 dikuadratkan.
Jadinya ini adalah 25 ditambah, ini berarti, ingat ya, ini pelajaran SD-nya, bukan, SD apa SMP ya? 5 akar 3 dikali 5 akar 3, kayaknya SMP deh. Nih, berarti 5 kali 5, 25, akar 3 kali akar 3 itu kan 3 kan? Berarti ini jadinya 75, masukin sini, 75. Jadinya dapat 100. Akar 100 berapa? 10. Jadi udah dapat kita nilai resultannya adalah 10. Oke? Nah, mudah kan? Mudah sebenarnya ya. Nah, kita lihat contoh soal yang lain. Karena vektor ini banyak sekali jenis soalnya ya. Yang keempat. Soal yang keempat. Nah, masih semangat ya adik-adik? Harus semangat ya. Nah, jadi di sini soal nomor 4 ini gambar di bawah ini bentuk kotak-kotak lagi ya. Gambar di bawah satu kotak mewakili 1 Newton. Jadi satu kotaknya 1 ya. Maka resultan vektor di bawah adalah ya ini. Ujung-ujungnya resultan juga yang ditanya. Nah, bedanya kalau ada kotak-kotak berarti kita buat koordinat ya. Nah, kita gambar dulu diagramnya ini kan udah dikasih tahu nih ini X. Ini Y, ini X ya. Nah, ini Y, ini X. Nah, otomatis kita buat garisnya. Jadi itu fungsi kita buat garis putus-putus itu supaya kita tahu koordinatnya. Berarti ini F2X ya kan? Ini adalah F2Y. Nah, yang F1-nya lagi. Berarti F1Y-nya kita pakai pena warna lain. Berarti ke sini kan. Ini F1Y. Kok F1Y? F1X, sorry. F1X, bagian di sini ada F1Y ya. Nah, ingat, ini kan negatif bagian sini. Ini positif ya. Ini positif. Nah, kita buat aja koordinatnya. Nah, ini lebih gampang buat koordinat aja. Yang F1 dulu. Nah, F1 itu koordinatnya adalah kan F1X, F1Y. Berarti itu koordinatnya adalah F1X-nya berapa? Min ya. 1, kita hitung ini 1, ini 2. Berarti 2 kotak. Min 2, yang Y-nya itu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 positif kan? Nah, berarti ini dapat, atau kita buat di samping aja ya. Sama dengan berarti min 2,4. Terus F2-nya lagi. F2-nya berarti koordinatnya adalah F2X, F2Y. Berarti koordinatnya itu adalah, kita hitung ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X-nya 7, positif ya. Kemudian yang Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, gitu. Jadi, apa namanya? Cara adik-adik membaca koordinat di matematika sama dengan cara kita belajar di vektor, yang nggak ada bedanya. Nah, baru nanti kita jumlahin, berarti jumlahin aja. Jadi ini dapat nanti resultan ya, resultan. Ini kan punya si X nih, udah terkelompok dia kan, ini punya si Y. Ya udah berarti min 2 ditambah 7 berarti 5. Terus 4 ditambah 8 itu 12. Nah, dapat koordinatnya 12. Tapi kan yang ditanya itu kalau dalam bentuk vektor komponen, ini kan 5i ditambah 12j kan. Nah, tapi dia bukan vektor komponen, gabungan, resultan vektor. Berarti kita pakai rumus R sama dengan 5i dikuadratkan, atau ini bagian X 5 aja kita masukkan. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, jadinya itu adalah 25 ditambah 144. Jadinya akar 169 ya. Jadi akar 169 berapa? 13. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Paham ya? Sebenarnya gampang kan? Itu juga ujung-ujungnya. Bedanya kalau yang satu tuh ada komponen X dan Y. Tapi ini juga komponen X dan Y ya. Nah, sama aja ya. Nah, kita lihat kalau dia soal cerita lagi. Oke, sekarang kita lihat kalau soal vektornya itu adalah esai lagi ya. Nah, bukan esai, apa namanya sih? Ya, esai dalam bentuk soal cerita gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini pakai arah mata angin ya. Nah, pertama, pesawat mula-mula bergerak sejauh 300 km ke arah timur. Ke arah timur, berarti kita gambar ya. Diketahui
Ke arah timur berarti ke sini ya. Timur berarti ke kanan kan, ini dia ke kanan ya. Berarti timur sejauh kita misalkan ini apa ya, S saja ya. S1-nya sama dengan 300 km. Kemudian pesawat berbelok ke arah tenggara membentuk sudut 37 derajat. Berarti tenggara ke bawah sini ya. Ke tenggara berarti gini berarti. Lanjutin dari gerak dia yang terakhir. Ini kan panah kita yang terakhir nih. Lanjutin yang itu ya. Berarti jadinya ke bawah sini. Ke tenggara berarti ke sini. Ini S2 sejauh berapa? 100 km. Dia membentuk sudut 30 derajat terhadap apa? Arah timur. Berarti ke sini ya 37-nya. Itu sini 37 ya. 37 derajat terhadap arah timur kan. Nah, berarti ya tenggara dia ya terhadap ke arah tenggara. Ya. 37-nya di sini. Nah, berarti tentukan jarak perpindahan yang dilakukan oleh pesawat. Berarti yang ditanya itu adalah resultannya. Nah, jadi gini, untuk S1 itu kan koordinatnya kita pakai koordinat aja ya. S1 itu kan koordinatnya adalah X, Y kan. S1. Nah, di mana ya kita buat bagusnya? Ya nggak apa-apa deh di sini. Nah, jadi S1 itu koordinatnya adalah X, Y. Kita udah belajar kan di contoh soal sebelumnya. Nah, X-nya itu kan 300. Y-nya ada nggak? Nggak ada kan, berarti 0 ya koordinatnya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang si S2 ini kan dia membentuk sudut, berarti harus dijabarkan gitu kan. Berarti bagian ke sini adalah F1, bukan F ya, dia lambangnya S, kita pakai lambangnya S. Berarti ini S1X, terus otomatis ada bagian sini juga kan. Ini kan ke bawah berarti minus, ini S2Y. Jadinya koordinatnya itu adalah kan X, Y ya untuk S2. Nah, jadinya X-nya itu kan ini 100 cos 37 karena ada sudut kan. 100 cos 37 koma yang Y-nya berarti sin ya, 100 sin 37. Nah, berarti jadinya 100 cos 37 itu adalah 0,8. Sin 37 itu berarti dia ini minus ya, minus. Kenapa minus? Karena dia ke bawah. Nah, oke. Berarti min 100 sin 37 itu adalah sin 37 0,6. Berarti 100 kali 0,6. Berarti jadinya 80, min 60. Dah, itu dia kan. Ya udah berarti kalau misalnya yang ditanya itu resultan, berarti kita cari kan koordinatnya yaitu 300,0 dan kita buatkan dulu S-nya. Jadi S1 sama dengan 300,0 ya kan? S2 itu 80, min 60. Ya udah berarti kita jumlahkan. Berarti ini 380 min 60. Berarti koordinatnya adalah 380, min 60. Berarti kalau resultannya adalah akar dari 380 kuadrat ditambah min 60 kuadrat. Nah, jadinya 380 kuadrat itu berapa? 380 kali 380. Itu adalah 144.400 ditambah ini kan 3600. Nah, kalau kita jumlahin itu adalah ditambah 3600. Itu adalah 148. Jadinya ya, jadinya akar dari 14800. Nah, jadi resultannya itu adalah akar dari 14480. 3 kali ya kosongnya.
itu adalah, bentar, itu adalah 384,7. Satunya adalah kilometer. Nah, itu adalah resultannya. Oke, paham ya? Nah, kalau nggak paham atau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita lihat example yang ke-6 ya, contoh soal yang ke-6. Jadi vektor ini banyak jenisnya ya, dan banyak cara kita menjawabnya gitu. Yang tadi itu pakai vektor analisis. Nah, ini juga bisa sebenarnya pakai vektor analisis, tapi juga bisa dengan cara mudahnya kayak gini. Digambarkan gitu ya. Nah, jadi kata soalnya, seorang anak berjalan lurus 6 meter ke utara. Nah, ini sama kayak soal nomor 5. Kita gambar juga dulu ya. Dia seorang anak berjalan lurus 6 meter ke utara. Berarti utara ke atas ya. Nah, 6 meter. Berarti S1 sama dengan 6 meter. Ini kita buat diketahui dulu. Terus ke utara berarti ke atas, kemudian berbelok ke timur, lanjutin ya, berarti berbelok ke timur. Ini dari akhir dia bergerak ini, berarti ke timur sejauh 8 meter, berarti garisnya agak panjang dari 6 meter ini, berarti ke sini. Nah, misalnya gini. Jadi ini S2 sama dengan 8 meter. Timur itu kan ke kanan ya. Dan berbelok lagi ke selatan. Ke selatan berarti ke bawah kan, berarti sejauh 12, berarti panjangin lagi 12 kayak gini lah misalnya. Ini S3 sama dengan 12 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut. Nah, jadi yang ditanya itu adalah R. Nah, kita bisa menggunakan pakai koordinat boleh. Berarti ini koordinatnya berapa nih? X-nya, berarti ini X-nya, X, Y-nya ya. Nah, atau pakai koordinat juga boleh ya. Jadi, kita cari dulu S1. Nah, kita jawab di sini. Jawab. Nah, S1-nya, koordinatnya itu kan kita tahu ya, untuk mencari koordinat itu X, Y. Jadi, S1 itu dia di sumbu, ingat ya, ini kan X, Y, ke atas berarti kan positif. Berarti 6,0, Y-nya 0 ya. Nah, karena dia nggak membentuk sudut kan. Kemudian S2-nya itu adalah, karena dia di sumbu X, ini sejajar sumbu X, berarti X-nya 8, Y-nya 0. Sorry, ini kok 6? Ini seharusnya X-nya 0, Y-nya 6. Nah, kalau ini baru di sejajar sumbu X, 8,0. Kemudian S3-nya, nah karena ke bawah tuh minus kan, berarti itu di sumbu Y, berarti X-nya 0, kemudian Y-nya 12. Udah, kita jumlahkan. Nah, berarti ini 8, 8, oh ya ini minus ya, jangan lupa ini minus. Berarti 6 ditambah min 12 berarti min 6. Kita pakai pena hitam aja deh. Berarti ini ditambah, berarti ini 8, berarti ini resultan ya, jadinya 8, min 6. 8, min 6. Nah, berarti karena ditanyanya itu, ini masih dalam koordinat I dan J, berarti resultan sama dengan, kita cari besarnya, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu sama dengan 64 ditambah 36, sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 meter. Nah, 10 meter ke arah tenggara. Kalau misalnya kita lihat, kita hubungkan resultannya ya. Kan awal dia bergerak di sini nih, dari titik ini kan. Terus resultan ini kan. Nah, ini kan searah ke arah tenggara. Tenggara gini kan. Nah, ini kan sama nih. Berarti ini jadinya 10 meter ke arah tenggara. Nah, atau juga bisa mencari pakai garis juga boleh ya. Nah, kayak gini. Pakai Pitagoras. Jadi ini kan, ini 6. Berarti ini 12. Ini 6 ya. Ini 6. Ini kan 12 nih. Ini berarti 6 di sini. Ini sisanya 6. Terus ini 8. Pitagorasnya, pakailah Pitagoras yang sisi miring ini kan. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti jadinya akar 64 ditambah 36. Yaitu akar dari 100 sama dengan 10. Sama ya. Boleh pakai koordinat, boleh juga pakai cara ini. Karena dalam fisika itu kan sebenarnya logika kita yang diminta ya. Banyak cara untuk mengerjakan sesuatu dalam mencapai hasil yang sama gitu. Tergantung hati kita mau yang mana gitu. Oke? Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan adik-adik kerjakan vektor analisis ini ya, karena ini yang sering keluar di ujian, jenis soal yang sering keluar di ujian ya.
Silahkan nanti kalau ragu, lihat lagi materi kita sebelumnya itu, carilah nilai dari resultan sigma fx-nya berapa, sigma fy-nya berapa, dan besar dari f-nya berapa. Karena kita udah bahas kan materi selanjutnya. Nanti kalau udah dapat, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kerjakan latihannya di buku catatannya masing-masing. Oke, tetap semangat belajarnya. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Oke.